Halo Sahabat UPI TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UPI TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita UB kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik 2023. Rektor Universitas Brawijaya menerima secara langsung penghargaan UB sebagai Badan Publik Informatif Nasional yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Jakarta. Penghargaan yang diberikan kepada UB merupakan kategori perguruan tinggi. Untuk kategori perguruan tinggi negeri diberikan kepada Universitas Brawijaya. Selanjutnya Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya Universitas Negeri Malang. Selain UB, penghargaan kategori perguruan tinggi juga diberikan kepada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Malang. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kampus Biru ini merupakan badan publik yang memiliki keterbukaan informasi dan memberikan layanan informasi secara profesional kepada masyarakat. Menetapkan penerima Anugerah Alumni Award Ikatan Alumni Universitas Brawijaya dalam rangka Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-61 pada tahun. Sekretaris Jenderal IKUB Dilan Sawalius Batuparan mengumumkan 3 nama alumni yang meraih Alumni Award tahun 2023. Mereka adalah Iwan Supriyanto yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Perumahan, Andira Reo Putra, Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan Rinaldi Istanto, Direktur Hubungan Kelembagaan Industri Baterai Indonesia. Ketiganya dipilih karena memiliki prestasi dan dapat menjadi teladan sebagai alumni terbaik, alumni muda dan inovatif. Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan teladan kepada alumni lainnya serta mahasiswa UB secara umum. Setiap tahun, Ikatan Alumni UB memberikan Alumni Award kepada alumni terbaiknya sebagai sarana apresiasi terhadap kiprah alumni dan agar selalu memberikan kontribusi terbaiknya kepada kampus dan bangsa melalui berbagai bidang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah karena ini adalah apresiasi yang luar biasa untuk para alumni terbaik. Ikatan Alumni UB terus bergerak untuk bersinergi dengan kampus untuk membesarkan dan mengembangkan berbagai potensi yang ada. Hal ini dilakukan melalui eksekutif meeting yang dihadiri oleh alumni pilihan dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua Panitia Pertemuan Suryanto, kegiatan ini selain rangkaian Disnatalis juga merupakan upaya alumni untuk bersinergi dalam mengembangkan berbagai potensi kampus biru.
Untuk acara temu alumni ini ada 2 kegiatan utama. Jadi yang tadi siang itu adalah executive meeting ya, dan yang hari ini saat ini kita laksanakan adalah alumni gathering. Nah, yang pertama nih di executive meeting itu adalah pertemuan terbatas antara alumni-alumni terpilih ya seluruh Indonesia yang memang super duper keren gitu ya, yang memang ya eksekutif, beliaunya adalah yang sudah menjabat posisi yang luar biasa di masing-masing institusinya. Kita undang ke sini gitu ya untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan pimpinan Universitas Brawijaya. Jadi ada Pak Rektor, Wakil Rektor dan semua jajarannya. Apa yang didiskusikan di situ lebih kepada Pak Rektor memaparkan apa nih yang dipunya Brawijaya gitu ya. Yang harapannya juga dari alumni juga menyampaikan apa nih yang dipunya alumni untuk Brawijaya. Sehingga nanti pada tadi itu lebih kepada apa ya, business matching pastinya ya. Lebih pasti adalah business matching, di mana di situ adalah kita berusaha menyambungkan antara universitas dengan alumni gitu ya. Jadi apa kira-kira program universitas yang bisa disambut oleh alumni, dan kira-kira alumni punya apa nih yang mungkin bisa diambil juga oleh Sivitas Akademia, terutama untuk mahasiswa, baik itu kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Selain eksekutif meeting, alumni juga mengadakan gathering alumni atau alumni menyapa sebagai momen untuk membangun kebersamaan antara alumni, mahasiswa, dan komponen lainnya melalui konser healing yang berlangsung meriah. Haikal Febriansyah, Presiden Mahasiswa Unpad Bandung, melihat debat Cawapres besok sebagai momen untuk mengetahui peran Wakil Presiden agar tidak hanya menjadi penambal elektoral bagi capresnya. Debat besok dapat menjadi uji publik bagi gagasan bagi para cawapres dalam bidang ekonomi. Debat Cawapres besok menurut saya sih sangat menarik ya, karena rasanya sih kan sempat ada penolakan ya, ada debat Cawapres, sempat ada gonjang-ganjing masalah mekanisme debat Capres-Cawapres ini. Tapi alhamdulillah Cawapres masih punya kesempatan untuk melakukan debat ataupun adu gagasan dan ujuk kemampuan, karena mungkin 5 tahun terakhir itu seringkali dapat pertanyaan Cawapres itu gunanya apa gitu kan. Bahkan seringkali juga orang-orang lupa Cawapres kita ini siapa gitu. Maka sebenarnya debat besok juga ujian untuk Cawapres gitu, baik itu yang 01, 02 ataupun 03, untuk membuktikan apakah benar-benar wakilnya ini tuh, biasanya kan seringkali disebut wakil presiden itu apa namanya, untuk mengakomodir kepentingan suara, mengakomodir kepentingan golongan gitu ya. Beda sama capres biasanya. Hal yang sama juga disampaikan Iwan dari BEM Universitas Semarang yang berharap agar momen debat Cawapres menjadi ajang adu gagasan calon wakil presiden untuk meyakinkan publik kepada visi, misi, dan program Cawapres. Ini momentum yang sangat tepat, momentum di mana para calon ini sebisa mungkin menggunakan momentum ini dalam menyampaikan gagasan mereka. Karena saya kira bahwa inilah kesempatan yang harus digunakan oleh para calon ini, para calon wakil presiden maupun calon presiden ini. Nah, karena harapannya adalah para calon ini kemudian mampulah menjelaskan apa yang harus dibawa ke depannya. Karena apalagi dengan waktu yang dibatasi juga, gitu. Maka sebisa mungkin para calon ini kemudian berfokus pada visi dan misi yang kemudian dijabarkan. Gagasan-gagasan yang disampaikan itu sebisa mungkin dengan yang artinya bahwa ada kolerasinya dengan visi dan misi serta program kerja yang dibawa ke depan. Sementara Presiden Mahasiswa terpilih IMUB Satria Naufal melihat bahwa perlu ada perbaikan dalam format debat berkaca dari debat calon presiden. Satria menekankan pentingnya ada saling silang ide antar calon agar debat lebih menyentuh persoalan real masyarakat. Ada tanggal 22 giliran hari ini debat Cawapres. Pertama-tama kita coba recap dalam debat Capres kemarin, apa yang kemudian menjadi banyak catatan adalah pasti kalau misalnya dari saya Bang, lebih dari 3 tahun berkecimpung secara pribadi di dunia debat mahasiswa dan debat siswa Bang.
kita ngelihat debat siswa dan debat mahasiswa itu terstruktur. Bahkan kita punya nilai matters, manners, methods gitu. Ketika kita menilik daripada debat gitu. Tapi betul yang dikatakan Pak Nawawi, Ketua KPPK sementara, bahwa seakan-akan debat capres seperti debat kusir, Bang. Gitu. Kenapa? Karena kalau anak debatersnya, harusnya teman-teman yang debaters ngerasa bahwa ada salah satu bias, ada salah satu kejanggalan ketika berdebat itu, ketika apa yang disampaikan mosinya itu lepas daripada jawabannya gitu. Dan yang kedua, tidak terjadi clash secara motion atau secara substansi gitu. UMKM dan UKM merupakan pelaku ekonomi terbesar di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari negara. Hal ini disuarakan oleh Satria Naufal, Presiden Mahasiswa terpilih dari UB. Menurutnya, Capres-Cawapres harus memiliki program yang jelas sebagai dukungan bagi pelaku UKM. Ketika berbicara UMKM kan jelas pasti ada pada pendanaan daripada UMKM itu. Bagi terutama UMKM yang baru merintis. Yang kedua ada pada bagaimana sistematika atau prosedural daripada pembuatan UMKM gitu. Terkadang kan banyak teman-teman muda, teman-teman anak muda yang kemudian memulai UMKM terkendala pada prosedural yang ada dalam tatanan birokratis ataupun non birokratis gitu. Yang ketiga ada pada bagi saya dalam pemetaan ini, Bang, apa ya? Bicara tentang kolaboratif governance yang hadir pada pemerintah, yang itu hadir pada teman-teman masyarakat gitu. Selain prosedur dan perizinan, sektor ekonomi digital juga menjadi sorotan dari mahasiswa Universitas Semarang. Menurut Iwan Presma USM Semarang, ekonomi digital harus mendapat porsi agar anak muda, mahasiswa, dan UKM dapat menjadi pelaku aktif dari ekonomi digital. Hari ini kan yang sangat dikenal di kalangan kita muda ini kan ekonomi digital tentunya hari ini kan. Nah, saya kira hari ini apalagi ada lagi pembatasan juga. Nah, saya kira yang pertama itu adalah pembatasan ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan mekanisme dalam pengajuan ataupun pembentukan dalam ekonomi ini gitu. Baik itu dari UMKM kecilan, apalagi di kalangan mahasiswa ya. Nah, tentunya saya kira bahwa hal-hal seperti ini yang kemudian perlu diperhatikan juga, perlu diperhatikan lah. Karena tentunya ini akan berdampak langsung gitu pada pemuda hari ini gitu. Sehingga harapannya adalah nantinya hal ini perlu dibahas bagaimana cara dalam pembentukannya itu bisa dipermudah dalam pembentukan UMKM yang di kalangan mahasiswa gitu. Keberadaan ekonomi digital diharapkan tidak meninggalkan ekonomi konvensional, terutama agar anak muda dapat menjadi motor ekonomi di pedesaan sehingga dapat terjadi pemerataan ekonomi. Kalaupun untuk anak muda, kita juga harus menarik hulu sampai hilir, Mas. Karena anak muda hari ini nggak cuma bicara tentang digital loh. Anak muda hari ini nggak tentang modernisasi aja. Tapi ingat, bangsa Indonesia ini sangat luas. Bangsa Indonesia ini nggak cuma tentang Jakarta dan ibu kota-kota besar. Maka bagi saya yang harusnya, ini mungkin jangan sampai terlupakan bagaimana menjamin kepastian ekonomi, menjamin kepastian kehidupan mulai dari desa hingga perkotaan. Bagaimana hari ini kita mendorong untuk pemerataan perekonomian. Yang pertama menurut saya harus memberikan pembahasan terkait bagaimana jaminan tentang kehidupan. Ekonomi ini kan menyangkut apa aja. Maka yang harus dipastikan perekonomian untuk anak muda menjamin bagaimana kepastian hidup jika anak-anak muda memilih untuk di desa mulai dari beternak, bertani, berkebun, ataupun melakukan yang sifatnya ekonomi konvensional.
Ribuan warga UB nampak memadati lapangan rektorat dan sekitarnya untuk mengikuti senam dan jalan sehat dalam rangka Disnatalis UB ke-61. Acara diawali dengan senam sehat dan dilanjutkan dengan jalan sehat yang menempuh rute Bundaran UB, Jalan Veteran, masuk gerbang BNI, GLB, via, visip, peternakan, dan kembali ke lapangan. Nampak hadir pimpinan universitas, fakultas, hingga pimpinan Ikatan Alumni UB. Selain jalan sehat, juga tersedia berbagai stand kuliner untuk para peserta. Setelah jalan sehat, panitia membagikan beragam hadiah bagi para peserta yang beruntung melalui kupon undian. Sebagai puncak hiburan dihadirkan penyanyi wanita yang sedang naik daun, yaitu Happy Asmara, untuk menghibur para peserta jalan sehat. Kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengajak seluruh sivitas akademika UB untuk bergembira dan senang dalam bekerja sehari-hari. Memasuki usia ke-61, UB sudah menjadi universitas internasional yang diharapkan dapat disempurnakan dengan hati senang dan gembira. Rektor juga mengajak mahasiswa untuk menjalankan aktivitas keseharian dengan hati yang gembira. Hari ini adalah hari yang sangat mengembirakan buat kita semua dari sekalian. Dan kita sudah masuk di tahun 61. Ya, usia Universitas Brawijaya yang sudah sangat matang. Dan kita terus untuk tetap berjuang. Meskipun posisi kita sudah masuk perguruan tinggi kelas dunia, tetapi kita harus terus berjuang untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan tema hari ini, yaitu sehat bermartabat. Ya, adik-adik mahasiswa semua sehat ya? Sehat jiwa dan juga sehat badannya, rohani dan jasmani. Semuanya sudah selesai dari ujian sehingga kita sama-sama untuk bergembira hari ini. Ada yang belum? Yang belum. Hari ini libur kan, besok ujian. Yang penting hari ini kita sama-sama bergembira. Melalui suasana hati yang riang gembira, diharapkan dapat memunculkan energi positif yang berdampak bagi individu maupun organisasi UB. Pada tahun ini, Disnatalis UB ke-61 mengambil tema Brawijaya Sehat Bermartabat sebagai tema besarnya. Rangkaian kegiatan DIS akan berlangsung hingga awal Januari 2024. Ahli Madya BPS Jawa Timur, Deborah Sulisyarini menjelaskan bahwa secara tahunan kinerja ekspor migas dan non-migas Jawa Timur tumbuh sebesar 7,38%. Data pada November 2022 menunjukkan ekspor Jawa Timur mencapai 1,97 miliar dolar Amerika, sedangkan pada November 2023 mencapai 2,11 miliar dolar Amerika. Apabila kita bandingkan terhadap yang sama tahun sebelumnya, yaitu November tahun 2022 atau perkembangan year on year, nilai total ekspor November 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 7,38%, itu dari 1,97 miliar US dollar menjadi miliar US dollar. Karena kenaikan secara year on year ini adalah adanya kenaikan pada sektor non-migas dan sektor migas secara simultan. Untuk ekspor sektor non-migas ini mengalami kenaikan sebesar 6,19% dan ekspor sektor migas naik sebesar 41,49%. Kenaikan ekspor secara tahunan tersebut disebabkan oleh kenaikan ekspor migas dan non-migas secara simultan. Kinerja ekspor yang naik tersebut menjadi kabar yang menggembirakan di tengah kelesuan ekonomi global akibat perang dan perubahan iklim pada akhir tahun 2023 ini.